Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang oknum guru sekolah dasar di Rejang Lebong, Bengkulu memiliki ladang ganja. Selain menangkap pelaku, polisi menyita 400 batang ganja dan 5 kg ganja kering siap edar. Tanaman ganja milik BH, guru sekolah dasar berstatus aparatur sipil negara ini, satu persatu dicabut polisi. Pengungkapan ladang ganja yang ditanam di sela-sela tanaman cabai ini setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat. Dari penggerebekan, polisi menyita 400 tanaman ganja yang berusia 1 tahun serta 5 kg ganja kering siap edar. Polisi juga berhasil membekuk tersangka BH saat berjaga di pondok kebun miliknya. Kepada polisi, tersangka mengaku telah 1 tahun menanam ganja dan telah 2 kali panen. Ia tergiur menanam ganja karena keuntungannya yang cukup besar. Dan kita mengamankan saudara BH. Saudara BH ini salah satu SN yang mengajar di sini, yaitu guru SD salah satu di Rejang Lebong. Ada sekitar 400 batang. Sekitar 400 batang kita amankan. Ini ada yang sudah setahun, ada yang baru beberapa bulan. Ironisnya, ladang ganja berada hanya beberapa ratus meter dari SD negeri tempat tersangka mengajar. Tersangka saat ini sudah ditahan di Polres Rejang Lebong dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Hanya gara-gara kehilangan uang tabungan sebesar Rp12.000, seorang oknum guru madrasah di Lumajang, Jawa Timur tega menyulut api pada tangan murid-muridnya. Sejumlah orang tua yang tak terima dengan perbuatan oknum guru tersebut melaporkan kasus ini ke polisi. Berlokasi di balik perbukitan, sekolah madrasah di Desa Dadapan, Kabupaten Lumajang ini tengah ramai diperbincangkan warga setempat. Pasalnya, diduga salah satu oknum guru melakukan tindak kekerasan kepada murid-muridnya hanya gara-gara kehilangan uang tabungan sebesar Rp12.000. Menurut pengakuan salah satu orang tua murid yang menjadi korban, tangan para siswa disulut korek api satu persatu oleh oknum guru tersebut. Oh, dibakar gitu, Bu? Nggih. Sama yang bakar siapa? Bu gurune. Bu guru. Berarti berapa siswa, Bu, yang dibakar tangannya? Pokoknya kelas papat itu apa? Anak kelas 4 semua? Semuanya, Bu, di olopit? Kelas papat itu loh, jari anak. Gitu. Tabungan itu loh. Oh, uang tabungan yang hilang. Saat ini sekolah dalam kondisi sepi, tidak ada aktivitas belajar mengajar. Menurut keterangan orang tua murid, sekolah diliburkan sejak beberapa hari lalu pasca insiden ini. Sejumlah orang tua murid yang tak terima melaporkan oknum guru ke Polsek Gucialit. Sementara itu, hingga saat ini pihak sekolah belum bersedia memberikan keterangan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucu Donartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya saat ini sudah bergabung bersama kami Kapolsek Gucialit, Ibtu Joko Triyono. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore. Baik, Pak Joko, ini sebenarnya duduk perkaranya seperti apa? Apakah pihak orang tua murid sudah dipertemukan dengan pihak sekolah? Benar bahwa telah terjadi penganiayaan murid madrasah yang dilakukan oleh oknum guru. Berawal dari tabungan wajib sejumlah Rp12.000 yang ada di meja wali kelas. Setelah jam istirahat kemudian masuk kembali, ternyata uang tersebut tidak ada. Seperti itu. Kemudian dari wali kelas mengungkap ingin mencari tahu siapa yang mengambil dengan cara yaitu disulut, tangan kanan disulut sama korek api gas. Sejumlah siswa 12 orang, namun yang satu tidak masuk, yang satu tidak disulut karena masih kelihatan masih kecil. Ya, mengapa harus disulut korek api gas, Pak? Apa yang ada di kepala Pak Wali kelas ini?
Ini masih kita dalami dan petunjuk Bapak Kapolres kami akan koordinasi dengan unit PPA. Namun demikian setelah kami interogasi, inginnya adalah mengetahui pelaku atau yang mengambil uang yang ditaruh di meja tersebut. Jadi oknum guru ini sudah diinterogasi, Pak Joko? Betul, sudah. Ada Kemudian berapa petunjuk. murid yang disulut dengan api oleh oknum guru ini? Jumlah 10 murid. Berawal 10 murid itu disulut korek api oleh wali kelasnya, kemudian dengan cara tangannya dibalikkan, kemudian disulut dari bawah, dan dengan berkata bahwa kalau tidak panas, berarti bukan yang mengambil. Namun dari 10 orang itu tidak ada yang mengakui, kemudian wali kelas melaporkan kepada oknum kepala guru. Setelah kepala guru datang, kemudian memanggil 3 orang lagi dan dilakukan lagi menyulut korek gas ke tangannya siswa yang 3 orang tadi. Jadi aksi ini diketahui tidak hanya oleh wali kelas, namun juga ada oknum guru-guru yang lain, termasuk staf sekolah tersebut. Yang kami dalami hanya 2 guru, yaitu wali kelas dan kepala sekolah. Kepala sekolah mengetahuinya dan dilakukan oleh wali kelasnya. Artinya apakah kekerasan ini sudah sering dialami oleh para murid, Pak? Ini masih kita dalami di petunjuk Bapak Kapolres, koordinasi dengan PPA. Untuk hari Senin akan kita dampingi untuk diperiksa, diminta keterangan di unit PPA. Pak Joko, dari 10 orang murid ini apakah ada yang mengalami luka serius akibat penganiayaan oleh oknum guru tersebut? Berawal karena dilaporkan sudah kurang lebih 6 hari, jadi yang 7 ini tidak ada bekas, dan yang 3 anak masih ada bekas, yaitu bekas terbakar dan Melepuh begitu ya, Pak? Melempuh. Artinya tangannya melepuh, Pak? Melempuh, ya. Oke. Pak, Yang 3 orang, ya. para korban kan sudah dimintai keterangan juga. Apakah disampaikan bahwa metode pengajaran alias penghukuman seperti ini tidak hanya sekali ini dilakukan? Artinya sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, Pak? Ini masih kita dalami terkait dengan karena tidak lazimnya cara mendidiknya dengan cara seperti ini. Ya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, sama-sama. Kucialit sudah berbincang. Sama-sama, selamat sore. Selamat sore, Pak. Kekerasan terhadap siswa sekolah dasar terjadi di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Emosi oknum guru tidak terkendali hingga tega menganiaya siswa hanya karena korban dituduh menjatuhkan sejadah yang dibawanya. Seorang pelajar sekolah dasar yang duduk di bangku kelas 6 ini terbaring lemah usai mendapat perlakuan kasar dari oknum guru di sekolahnya. Remaja 13 tahun yang tengah menempuh pendidikan di sebuah yayasan pendidikan terpadu di Kota Pangkal Pinang ini diduga dipukul oknum guru SMP di sekolah. Menurut orang tua korban, oknum guru berinisial S ini kesal kepada korban yang dituduh menjatuhkan sajadah pelaku ketika pelaku dan korban berpapasan hendak menuju masjid di sekolah. Tak kuasa menahan emosi, pelaku menganiaya hingga korban tersungkur. Kemudian Ustadz itu tambah emosi lagi, kemudian memukul anak yang terdekat. Nah, kemudian anak kita kebetulan yang terdekat dari Ustadznya, atlet guru itu, kemudian ditarik, dipukul, ditempeleng dulu. Pertama ditempeleng, setelah itu anak berusaha untuk menghindar, kemudian ditangkap dan dipukul kepalanya berkali-kali, kemudian ditendang juga. Tak terima dengan perlakuan pelaku, orang tua korban melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan bahan keterangan baik dari korban maupun dari pihak sekolah nanti, dan sekarang kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian bagaimana menindaklanjuti laporan polisi dari orang tua korban gitu. Memang keadaan korban tadi sempat itu ya, matanya agak kabur-kabur, sering pusing kepala gitu.
Sementara itu, kasus kekerasan terhadap siswa sekolah dasar bukan kali pertama terjadi. Pertengahan Februari 2020 lalu, seorang siswa kelas 6 SD di Matraman dipukul oknum guru hanya karena kesal melihat korban bermain bola di halaman sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan tewas diduga akibat dicabuli kakek tirinya di Pademangan, Jakarta Utara. Bocah Malang tersebut diduga dicabuli berulang kali oleh sang kakek. Banjir masih menggenangi makam KO, bocah berusia 7 tahun yang tewas karena diduga dicabuli kakek tirinya. Paman korban yang datang berziarah terpaksa menabur bunga di atas genangan karena pusara KO terendam banjir. Menurut pamannya, sebelum tewas korban mengeluhkan sakit saat buang air kecil. Karena kondisinya terus menurun, korban yang tinggal bersama kakek dan nenek tirinya dibawa ke rumah sakit. Korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Setelah terdeteksi ada kejanggalan di bagian korban, pihak keluarga akhirnya mengetahui bahwa bocah Malang tersebut tewas diduga akibat perbuatan bejat sang kakek. Pihak keluarga pun akhirnya melaporkan sang kakek tiri ke polisi. Si korban ini awal mula dia ngomong sama ibunya, ibu kandung. Setelah itu ibu kandungnya ngomong ke neneknya. Nah, ke neneknya juga nggak berani langsung ngomong ke masyarakat karena sudah diancam sama pelaku. Akhirnya lakukan ke polisi, Bang, lapor langsung. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan dan masih menyelidiki kasus pencabulan yang menewaskan bocah Malang perempuan ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guru Arif Darmawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Kapolres, betulkah dugaan semua ini? Benarkah bahwa aksi ini secara bejat dilakukan oleh kakek tiri terhadap cucunya? Benar, jadi yang bersangkutan atau pelaku sudah kami tahan sejak hari Selasa, kemudian kami proses hukum. Artinya tersangka mengakui perbuatannya, Pak? Ya, sudah kami periksa dan yang tersangka juga sudah mengakuinya. Dari pengakuan tersangka, apa yang menyebabkan ia melakukan perbuatan cabulnya ini, Pak Guru? Ya, jadi karena korban sering mandi di kamar mandi, terus kemudian pelaku atau tersangka ini sering memandikan korban. Apakah? Nah, dari situlah berawal kejadian tersebut. Artinya pelaku dan korban ini memang sering berada di rumah hanya berdua saja atau seperti apa? Ya, seperti itu. Pak, apakah tidak ada anggota keluarga lain yang bisa mengetahui informasi ini sedini mungkin sebelum sudah terlanjur demikian adanya? Ya, jadi orang tua dan nenek korban sudah kita mintai keterangan termasuk juga saksi-saksi yang lain. Ya, apa yang mereka sampaikan, Pak? Untuk detailnya tidak bisa saya sampaikan di sini. Sederhananya, apakah mereka mengetahui aksi ini dilakukan oleh tersangka, Pak? Ya, jadi dari korban mengeluhkan kepada orang tuanya. Karena sebelumnya sudah pernah diancam korban. Kalau misalkan kamu nanti bicara sama ibumu maupun nenekmu, mereka akan saya bunuh. Pelaku menyampaikan demikian. Ini korban takut, tetapi karena lama-kelamaan sakit di bagian kemaluan dan duburnya, akhirnya bercerita apa yang terjadi sesungguhnya. Demikian. Artinya aksi bejat ini sebenarnya sudah berlangsung lama oleh pelaku? Menurut keterangan dari saksi maupun pengakuan dari pelaku, ini perbuatan ini dilakukan sejak bulan Januari 2021, jadi 4 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Sehari-hari orang tua korban apakah bekerja sehingga tidak ada yang mengawasi di rumah atau seperti apa, Pak? Ya, bekerja. Ya, untuk profil tersangka ini seperti apa sebetulnya, Pak? Pelaku atau tersangka ini adalah pekerja di pelabuhan, pekerja kasar di pelabuhan. Sehari-harinya masih bekerja di pelabuhan, Pak?
Ya, masih bekerja di pelabuhan, bahkan pada saat kami tangkap pada tanggal 30 Maret kemarin, hari Selasa, kami tangkap di pelabuhan tempat yang bersangkutan bekerja. Pak, upaya pertolongan terakhir terhadap korban, seperti apa yang dilakukan oleh pihak keluarga? Karena disebutkan sempat dibawa ke rumah sakit, namun pada akhirnya meninggal dunia, Pak. Ya, informasi yang kami terima bahwa korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun karena sudah terjadi infeksi yang cukup parah, akhirnya tidak bisa tertolong lagi karena dari pihak rumah sakit ini mencurigai ada yang tidak beres, kemudian dilaporkan ke Polres Jakarta Utara. Baik, Pak Guru, apa ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku? Jadi undang-undang yang kami jerat adalah Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 46 Undang-Undang RI nomor 23 tentang PJKRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Kombes Pol Guru Arief Darmawan, Kapolres Jakarta Utara sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Sebelumnya, pemirsa, aksi pencabulan yang dilakukan seorang pria paruh baya terhadap anak di bawah umur juga terjadi di Sumatera Utara. Tersangka mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang untuk melakukan aksi bejatnya. Pria paruh baya berinisial MA ini harus merasakan tinggal di balik jeruji besi setelah diamankan petugas karena diduga mencabuli bocah. Atas laporan warga, kakek cabul ini diamankan dan dibawa ke Polres Tebing Tinggi. Dalam pemeriksaan, tersangka memberi keterangan berbelit-belit. Kakek beristri 2 ini mengaku mencabuli 3 orang anak. Namun laporan warga ke petugas ada 6 anak yang jadi korban tersangka. Sebelum mencabuli, tersangka memberi iming-iming uang kepada korban. Kasusnya ditangani Unit Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Sementara seorang pria paruh baya di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Dalam keterangannya kepada petugas, tersangka mengaku telah mencabuli anak tetangganya sendiri sebanyak 5 kali. Tersangka mengimingi korban dengan uang dan meminjamkan handphone untuk game. Aksi tersangka ketahuan setelah ibu korban melapor ke Polres Kota Waringin Timur. Polisi periksa kejiwaan tersangka apakah tersangka memiliki ketertarikan khusus secara seksual terhadap anak atau pedofilia. Dari Tebing Tinggi dan Kota Waringin Timur, Abdullah Sani dan Normansyah, Ainus melaporkan. Polisi menggeledah rumah koboi Duren Sawit yang viral lantaran menodongkan senjata setelah tabrak lari. Kami kembali untuk Anda saat lagi.